Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Widya Safitri nih. Hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran IPS. Nah, semoga pertemuan pertama kita nih kali ini dapat memberi manfaat ya. Dan senang sekali nih Ibu diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 82 ya. Nah, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Ya, semoga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohaninya ya. Apakah udah sarapan nih semuanya? Belum, Bu. Nasinya belum matang. Belum, Bu. Aduh. Wah, sarapan itu penting ya untuk menunjang kesehatan kita nih, terlebih di masa pandemi ini, di mana kita harus menjaga kebugaran tubuh agar selalu fit. Nah, semoga teman-teman sekalian nih masih semangat ya menjalani pembelajaran jarak jauh ini dan tetap berkonsentrasi. Meskipun nih terkadang kita terkendala oleh koneksi, tapi teman-teman sudah sangat hebat loh, sudah mau mengikuti kelas pagi ini. Nah, teman-teman tahu nggak? Menurut survei nih, orang yang bangun lebih pagi itu memiliki motivasi dan semangat yang lebih tinggi loh. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Hore. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran nih, adakah di sini yang berkenan nih untuk membantu Ibu memimpin doa? Boleh ketua kelas atau siapa saja? Ya, saya, Bu, nggak apa-apa. Boleh, oke Anggito, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, amin, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Anggito. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mohon diaktifkan kameranya ya dan sebutkan hadir. Oke, Arif Rahman, apakah Arif Rahman hadir? Hadir, Bu. Wih, terima kasih Arif. Lalu Muhammad Sidik, apakah Muhammad Sidik hadir? Hadir, Bu. Wah, terima kasih ya Sidik. Handi, apakah Handi hadir? Nampaknya tidak ada ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Kendala jaringan kayaknya, Bu. Iya, Bu. Kayaknya kendala jaringan, Bu. Mungkin nanti ya bisa bergabung. Lalu Muhammad Anggito Wibowo, hadir ya? Hadir, Bu. Lalu Aldio Saputro Wiguno, hadir? Aldio? Aldio tidak bisa menjawab ya? Tapi join, mungkin kendala sinyal ya Aldio. Lalu Hasan Sazali, hadir Hasan? Hadir. Oke, terima kasih. Hadir, Ram. Nurul Aulia Basri hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Nurul. Lalu Rini Mulia hadir ya? Hadir, Bu. Sehat ya? Lalu Alhamdulillah. Safira Rahmasari hadir ya? Hadir, Bu. Lalu Siti Muinah Ramdana, apakah hadir? Hadir, Bu. Boleh dinyalain nggak kameranya? Ibu mau lihat nih semangatnya di pagi hari, wajah-wajah bersinar berseri. Yo. Boleh Siti dinyalakan kameranya? Saya sambil beres-beres, Bu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap konsentrasi ya, ngikutin pembelajarannya ya. Ya, Bu, pasti. Nanti kalau udah selesai boleh diaktifkan kameranya ya. Siap, Bu. Lalu Lansuci Nurhayati hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Ulan. Lalu Nurisa Junitasari hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Risa. Lalu Jihan Viryal, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih ya Jihan. Lalu Afsarah Putri Radifa, hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Tara. Lalu Widya Putri Azahra hadir ya? Hadir, Bu. Tidak bisa dinyalakan kameranya karena sinyal ya? Iya, Bu. Tapi mohon untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ya Rara. Hadir, Bu. Lalu Alma hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Alma. Adela Refrina hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Adela. Natasha hadir ya? Hadir, Bu. Terima kasih Natasha. Nah, langsung aja share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah terlihat belum ya?
Lagi loading, Bu. Oke, udah terlihat. Udah slideshow belum? Udah, Bu. Udah ya? Belum. Belum. Udah, Bu. Nah, udah. Nah, kita masuk ya pada materi hari ini mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Mungkin udah nggak asing lagi ya bagi kita karena di kelas 7 kan sudah dibahas sebelumnya ya. Oke. Nah, pada hari ini nih fokus pembahasan kita adalah yang pertama mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua, mengenai pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik atau teman-teman sekalian nih mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi dengan tepat, serta mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dengan tepat, mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, serta mampu mendeskripsikan macam-macam pelaku ekonomi dan peranannya. Nah, Ibu mohon ya, teman-teman bisa menyimak dengan baik, catat apa yang perlu dicatat, dan mohon untuk mengaktifkan kameranya selalu ya, agar Ibu tahu nih wajah-wajahnya, oke? Bismillah. Kita ke next slide. Nah, apa itu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi? Nah, jadi gini ya teman-teman, setiap wilayah atau ruang itu kan memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan daerahnya sendiri. Sepertinya nih, seperti hal wilayah A itu memiliki keunggulan terhadap suatu produk, di mana kebutuhan untuk daerahnya ini sangat terpenuhi, atau bahkan bisa dikirim keluar daerah sebagai pendapatan daerah tersebut, di mana biasa kita sebut dengan diperjualbelikan gitu ya, kepada wilayah yang memang memiliki keterbatasan. Sebut saja wilayah B. Nah, misalnya contoh konkretnya seperti ini. Wilayah A itu adalah wilayah pegunungan, dan wilayah B ini adalah wilayah pesisir. Tentu dong, pasti kedua wilayah ini memiliki keunggulan dan keterbatasan. Untuk wilayah pegunungan memiliki keunggulan dari perkebunannya, ya kan, seperti perkebunan teh, lalu perkebunan tomat, atau misalnya wortel, dan pesisir kan mempunyai keunggulan di bagian hasil lautnya gitu. Dan mereka ini saling bertukar nih dengan jual beli. Nah, hal ini terjadi diakibatkan oleh faktor alam, sumber daya manusianya, dan teknologi sampai dengan selera nih teman-teman. Yang pasti kalian sudah paham ya, karena kan ini memang berkaitan dengan materi kebutuhan manusia pada kelas 7. Nah, oleh karena itu, aktivitas perdagangan ini tentu saja dilakukan melalui kegiatan produksi, yang mana merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kita ke next slide ya. Oke, bisa teman-teman lihat nih di slide sumber daya alam dan persebarannya. Kalian juga pasti sudah mendapatkan ini di bangku kelas 7 mengenai materi potensi sumber daya alam. Bisa dilihat ya, ini ada pulau-pulau besar, itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Boleh disimak dulu nih teman-teman, kira-kira apa ya dampak dari sumber daya alam dan persebarannya nih. Nanti Ibu tunjuk ya salah satu. Cukup ya? Coba ya, Ibu minta nih. Siapa ya yang terdekat aja nih? Hasan, kira-kira dari tabel ini, apa nih yang Hasan bisa pahami? Sebentar, Bu. Saya lihat dulu ya. Oke. Kalau dari sini, di wilayah Pulau Kalimantan itu unggul di bidang perkebunan sama pertambangan. Nah, itu di dalamnya kayak rotan karet, timah, batu bara. Terus kalau misalnya di Pulau Jawa, itu dia lebih unggul di bidang industri. Kayak tekstil, benang, batik, kosmetik juga. Wah, betul. Hebat sekali ya Hasan, dapat memahami maksud tersebut yang bisa dikaitkan nih dengan penjabaran yang tadi. Nah, jadi teman-teman boleh nih kasih tepuk tangannya untuk Hasan. Nah, benar ya yang dikatakan Hasan itu merupakan contoh konkret nih dari keunggulan dan keterbatasan dari Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa ya tadi yang Hasan sebutkan.
Nah, misalnya Ibu kasih contoh lagi nih yang lainnya. Kita bisa lihat ya dalam tabel Pulau Jawa tuh. Ada di Jawa Barat ada komoditas teh. Nah, sedangkan di Pulau Sumatera ada komoditas Lampung, khususnya di bagian ya, paling bawah ya, itu kopi. Nah, jadi di Jawa Barat itu memang terkenal kan dengan komoditas tehnya. Karena memang dari geografisnya, yaitu di mana iklimnya sejuk, cocok sekali untuk menanam teh. Nah, sedangkan di Pulau Lampung itu terkenal dengan komoditas kopinya karena iklimnya memang iklim sedang. Jadi gitu ya, mengapa adanya persebaran dari sumber daya alam yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Terima kasih ya Hasan. Kita ke next slide. Bu. Oke, kita lanjut nih. Pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kita nih masing-masing adalah pelaku ekonomi loh, tanpa kita sadari, di mana kita memiliki status tersebut dan berperan dalam kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini terbagi atas 4 nih teman-teman. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Gimana, masih semangat nggak? Mohon disimak ya. Oke, kita ke next slide. Nah, setelah mengetahui nih pengertian pelaku ekonomi, kita masuk ke peran pelaku ekonomi. Pada foto pertama ya, yaitu rumah tangga konsumen, yang mana memiliki peran sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Adakah di sini yang dapat membantu Ibu nih menjelaskan apa ya maksud dari pernyataan tersebut? Coba Ibu minta nih, Anggito, jelaskan dong kepada Ibu dan teman-teman di sini apa ya maksud dari pernyataan tersebut. Oke, baik Bu. Saya coba menjawab ya sedikit. Kalau misalnya salah, mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa, Jadi kan sama-sama mungkin belajar. ya Bu, kalau konsumen kita kan biasanya melakukan kegiatan ekonomi ya, mulai dari pasar, kita belanja sayur dah yang gampang, suruh ibu kita atau apa kan, kita biasanya belanja sayur itu kan termasuk kegiatan ekonomi ya Bu. Terus terkadang ada penyedia faktor produksi seperti pabrik-pabrik atau apa, dan tenaga kerja kan ada juga kan pabrik atau misalnya perkebunan harus ada tenaga kerjanya. Lalu lahan juga harus dibutuhkan karena kan setiap perkebunan atau apa kan kita butuh lahan. Dan pastinya keterampilan ya sih Ibu untuk merawat kebun itu. Kalau misalnya nanamnya tomat tiba-tiba tumbuhnya wortel kan nggak lucu gitu. Gitu Itu ya? sih Bu. Wah iya bener banget Anggito. Makasih ya Anggito ya, penjabarannya udah sangat luar biasa nih. Ya Bu. Benar sekali yang dikatakan Anggito ya. Mengapa kita dikatakan konsumen? Karena memang kita memiliki peranan nih dalam kegiatan ekonomi, dalam mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Bahkan nih hampir setiap hari ya kita nggak luput dari yang namanya konsumsi ya kan, benar teman-teman? Nah, bisa jadi nih, bukan bisa jadi, tapi memang pasti kebutuhan antar satu dan yang lain itu sangat variatif ya kan. Mungkin kebutuhan Anggito dengan kebutuhannya Arif itu sangat berbeda gitu kan. Nah, sedangkan nih penyedia faktor produksi itu tepat sekali yang dikatakan Anggito. Ada tenaga ahli, lahan, skill, dan modal. Jadi diingat tuh teman-teman, ada 4 ya. Ada tenaga ahli, lahan, skill, dan modal. Nanti nih Ibu akan tampilkan di kuis. Jadi mohon diingat dan dicatat dengan baik ya. Nah, selain itu, sebagai konsumen, pastinya nih RTK membutuhkan pendapatan yang mana diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya nih, yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, terdiri atas sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima RTK karena menyewakan lahannya kepada pihak perusahaan. Pasti dong, kalau kita menyewakan lahan atau rumah, kita kan mendapatkan pendapatan berupa sewa, ya kan? Dan yang kedua itu, RTK mendapatkan balas jasa berupa upah, yang mana diterima RTK karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja kepada perusahaan. Dan yang ketiga, RTK itu menerima bunga atau interest, yang mana balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan yang terakhir, RTK ini menerima laba atau profit, yang mana balas jasa yang diterima RTK
karena telah memberikan kontribusinya nih berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. Hal ini biasa disebut dengan tenaga ahli. Biasanya nih dalam yang menerima laba atau profit ini tenaga ahli yang memang mempunyai skill atau mempunyai jabatan seperti manajer yang memang strategis sekali dalam perusahaan gitu. Jadi ada 4 ya teman-teman RTK menerima pendapatannya. Ada sewa, upah, bunga, dan laba. Mohon diingat ya. Lalu nih, pada foto kedua itu di ini ya, pabrik bakery ya. Benar ya? Yang mana disebut dengan rumah tangga produsen. Memiliki peran sebagai produsen dan pengguna faktor produksi. Ya dong, karena pertama nih RTP ini kan memproduksi barang atau jasa yang ditawarkan kepada RTK. Seperti contohnya ini kan, pabrik bakery, dan ada juga pabrik tekstil, pabrik sepatu, atau pabrik makanan ringan, yang mana pekerjaannya itu kan berasal dari rumah tangga konsumen. Jadi keduanya ini memang saling berketerkaitan gitu. Nah, bisa teman-teman lihat nih di foto ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Itu contoh fotonya Ibu ambil di kantor pelayanan pajak, yang mana memiliki peranan sebagai pengatur, pengontrol, dan konsumen. Kok konsumen juga ya? Nah, kalau pengatur pengontrol ini bisa melalui kebijakan-kebijakannya dalam perekonomian yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya kebijakan pembayaran pajak ya seperti fotonya. Yang mana kalau konsumen ini dimaksudkan bahwa pemerintahan juga memerlukan barang atau jasa yang diproduksi oleh RTP. Tentu dong, pemerintah kan juga memerlukan alat tulis kantor seperti buku, kertas, atau pulpen, tinta, dan lain-lain sebagainya. Nggak mungkin kan pemerintah memproduksi itu secara mandiri, tentu saja membutuhkan RTP gitu. Jadi memang saling berketerkaitan. Nah, next nih, ke foto yang paling kanan ya, yaitu rumah tangga luar negeri, yaitu memiliki peran sebagai produsen, konsumen, investor, dan tenaga ahli. Seperti contohnya itu melalui kegiatan ekspor-impor dalam perdagangan internasional, serta kerjasama antar negara dan investasi, serta tenaga ahli yang dikerjakan oleh negara lain. Contohnya, misalnya Indonesia ini sangat terkenal loh, kalau teman-teman tahu ya, di wilayah Sulawesi itu, perkebunan karetnya itu salah satu yang terbaik di dunia. Dan sedangkan untuk misalnya teknologi, kita kan memang sangat kurang ya. Entah itu dari sumber daya manusianya dan penerapannya. Makanya dari teknologi biasanya kita impor tuh dari luar, entah dari Jepang atau Amerika. Oleh karena itu kan terjadinya perputaran atau kegiatan ekonomi berupa ekspor-impor. Gitu ya teman-teman ya, dapat dipahami ya. Oke, kok nggak ada suaranya ya? Paham, Bu. Oh, ya. Paham, Ibu. Oke, alhamdulillah. Kita next slide ya. Jangan tidur ya. Bu. Oke, kita ke next slide nih. Enggak, Bu. Setelah Ibu menjelaskan mengenai peran pelaku keempat ekonomi, nah Ibu akan memberikan gambaran nih bagaimana sih hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Contohnya adalah RTK dan RTP. Kita fokus nih pada panah bagian bawah dulu ya, yang mana menjelaskan mengenai hubungan RTP dan RTK di pasar output atau pasar barang. Nah, pertama nih, bisa kita lihat di panah yang berwarna biru paling bawah, yaitu RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, kemudian nih, sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP yang disebut dengan pembelanjaan konsumen, lalu diterima produsen sebagai penerimaan produsen. Oke, dapat dipahami ya? Nah, kita geser nih pandangan kita ke panah bagian atas, yang mana menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi atau pasar input, di mana nih RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna dari faktor produksi. Nah, lalu RTK menerima nih imbalan berupa sewa, upah, bunga, dan laba dari RTP. Gitu. Oke, coba deh Ibu minta salah satu ya. Coba siapa ya? Coba Ibu minta Widya Putri Azahra. Kira-kira nih, dari penjelasan Ibu mengenai hubungan pelaku ekonomi dua sektor, apa yang dapat Rara pahami, Rara? Baik, Bu. Jadi itu RTK dan RTP itu saling berkesinambungan atau berhubungan gitu di pasar output atau pasar barang. Kemudian RTP dan RTK juga berhubungan di pasar faktor produksi atau pasar input. Jadi RTP itu berperan sebagai pengguna dari faktor produksi, lalu RTK menerima imbalan berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba dari RTP dan lain-lain gitu, Bu.
Wah, Itu yang ada pesan betul. kami. Iya Rara, terima kasih ya telah menjabarkan pemahamannya nih kepada Ibu dan teman-teman. Semoga yang lain juga dapat memahami dengan baik ya. Gimana? Tadi udah dicatat kan? Sudah dipahami dengan baik ya? Kita next ke kuis, gimana? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Hampir, Bu. Deg-degan, Bu. Ini mendapatkan poin 5 ya, satu jawabannya. Kalau memang benar nanti untuk tambahan lagi. Kita mulai ya. Yang pertama nih, siap semuanya ya? Siap. Siap, Bu. Yang pertama, pasar input disebut juga dengan pasar. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Wah, ayo, siapa ya? Rini ya? Iya, Bu. Saya, Bu. Wah, Rini jawabannya. Pasar faktor produksi bukan, Bu? Coba kita lihat sama-sama ya. Bener gak nih jawabannya dari Rini nih? Kalau bener kita kasih tepuk tangan ya, sama-sama ya. Deal gak? Oke. Deal. Wah, benar. Terima kasih ya, Rini. Oke, Sama, Ibu. kita ke soal kuis nomor 2. Siap ya? Soalnya, apa bakat jasa yang diterima oleh RTK dari RTP karena telah meminjamkan dana berupa modal? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bu, saya mau menjawab, Bu. Siapa Arif itu? Rahman. Woi, Arif. Ayo, apa Arif? Bu. Ya, Arif. Jawabannya bunga atau interest, Bu. Coba ya, Arif ya. Kalau benar kita kasih tepuk tangan sama-sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, benar, Arif. Terima kasih, Arif. Sudah menyimak dengan baik. Oke, sekarang kita ke soal ketiga ya. Apa peran dari rumah tangga pemerintah? Yang ada 3 itu loh. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Aku. Safira, Bu. Oke, Safira, apa jawabannya? Sebagai pengatur, pengontrol kebijakan, dan konsumen. Benar nggak ya? Kalau benar kita kasih tepuk tangan lagi ya. Oke. Wah, benar. Safira. Oke, sekarang keempat nih. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih. Oke. Investor merupakan salah satu peran dari, ayo siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, mau jawab, Bu. Alma, Oh ya, Alma. Ayo Alma, apa? rumah tangga luar negeri. Bener gak, Bu? Coba ya. Sabar Alma. Kita kasih tepuk tangan ya, kalau benar ya. Wah, hebat Alma. Terima kasih Alma. Oke, yang terakhir nih. Tenaga kerja, lahan, modal, dan skill disebut juga sebagai... Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bu, Muina mau jawab, Bu. Oke, Muina, apa jawabannya? Faktor produksi, Bu. Coba ya, kita lihat sama-sama. Kasih tepuk tangan yang meriah ya, karena ini terakhir nih, teman-teman, kalau benar. Wah, benar. Terima kasih ya, Muina. Sama-sama, Bu. Makasih banget nih udah menyimak dengan baik. Jadi Ibu ulangi ya, yang mendapatkan poin dalam kuis ini, yang pertama ada Rini Mulya, Arif Rahman, Safira Rahmasari, Alma Kubaila, dan Siti Muina Ramdana. Benar ya? Iya. Sayang enggak, Bu. Oh, gitu. Anggita juga dapat dong poin keaktifan karena sudah membantu Ibu. Makasih ya. Terima kasih. Nah, semoga nih masih semangat nih. Ibu akan memberikan tugas. Kita lihat sama-sama ya apa tugasnya. Nih, tugas individu ini gampang kok. Gambarlah diagram Oke, Bu. Siap. hubungan pelaku ekonomi 3 sektor. Tadi kan sudah agak dijelaskan sedikit ya sama Ibu. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah nih. Jadi ada 3 sektor ya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah. Nanti kalian gambarkan nih, apa sih hubungannya, apa keterkaitannya. Boleh berupa PPT atau Word, atau yang lainnya, media apa saja, boleh tulis tangan, setera, pokoknya yang sekreatif mungkin ya. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, sudah Ibu buat ya.
Nah, ada quotes nih. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Kira-kira tahu nggak apa maknanya? Ada yang tahu? Kita harus kerja keras, Bu. Betul, Iya, itu salah setiap kita satunya. berusaha, pasti ada jalannya, Bu. Betul. Gini Selama ada teman-teman. usaha. Semoga masih ingat nih. Berusaha biar kaya. Itu juga boleh yang gitu. Ini, usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Ya nggak? Betul. Betul kan? Kalau doa tanpa usaha adalah, ada yang ingat? Kelaliman. Kesia-siaan. Ya? Sia-siaan. Benar. Terima kasih semuanya karena sudah antusias dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, alhamdulillah nih masih mengenai keunggulan dan keterbatasan tata ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian hari ini telah kita bahas bersama-sama. Maaf ya jika dalam menyampaikan materi dan memberi penjabaran nih Ibu masih banyak kekurangannya. Nah, semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Coba Ibu minta tolong ya sama Hasan memimpin doa penutup bagi kelas kita hari ini. Bersedia ya? Baik, Bu. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pelajaran IPS pada pagi hari ini sudah selesai. Maka dari itu, mari kita bersama-sama doa penutup. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini diberikan kebermanfaatan dan ilmu yang selalu berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya semuanya telah berpartisipasi. Ya, sekian dari Iya, Ibu. Bu. Makasih, Sehat Bu. selalu ya, semangat selalu. Makasih, Bu. Ya, Makasih, sama-sama. Bu. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.